tahu belum apa itu konseling individual? Jadi nanti kita akan melakukan konseling individual. Kalau yang dikatakan dengan konseling individual itu adalah proses pemberian layanan bantuan kepada konseli, yaitu Nak Feby, oleh konselor yaitu ibu untuk pemecahan masalah Nak Feby nanti. Kita sama-sama mencari solusi terhadap masalah Nak Feby yang akan diceritakan sama ibu, ya kan? Nah, dalam kegiatan konseling individual ini juga ada azas-azas nih yang harus kita laksanakan. Tahu kan azas-azasnya? Tahu? Belum? Oke, azasnya itu ada yang pertama adalah azas kerahasiaan. Itu ada azas kesukarelaan, azas keterbukaan. Kalau sudah ada azas kekinian. Lalu dalam konseling individual ini ada juga azas kenormatifan. Kita akan melakukan konseling individual ini waktunya kira-kira bisa nggak 40 menit. Nah, Feby udah siap untuk cerita sama ibu? Siap. Tapi sebelum memulai kita awali dulu dengan doa ya. Oke, ibu lah dulu yang pemula memimpin doa kita. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Amin. Oke, Nak Feby. Tadi Nak Feby sudah mengungkapkan nih masalahnya sama ibu masih tentang ketidakhadiran ya. Nah, kira-kira kenapa nih Nak Feby sedih? Kita terang sering ya tidak hadir ke sekolah. Saya bantuin orang tua saya cari uang. Sering bantu orang tua, karena membantu orang tua cari duit, cari uang. Terus kenapa sampai tidak hadir, Nak? Jadi kasihan itu sama orang tua kita itu jualan online sama kerja di orang. Nah, Nak Feby emangnya kegiatan itu tidak bisa dilakukan di luar jam sekolah gitu. karena kasihan aja tuh sama mama. Kadang kerja yang nggak ada makanan. Ayah di mana? Ayah juga kurang siap. Ayah kurang sehat sakit. Iya. Nak Feby membantu orang tua mencari uang. Bagaimana tanggapan orang tua Nak Feby? Kadang juga orang mau ada nggak punya hati sama saya. Tak punya hati yang bagaimana sih, Nak? Kadang nggak mau peduli gitu sama saya. Kalau kemarin sekolah itu juga nggak juga. Dan juga hatiku juga kadang jadi malas kok sekolahnya. Jadi malas sekolah. Iya. Bisa ini ya, 5 orderan lewat ini via online kamu dari nanti itu. Kegiatan Nak Feby yang suka tidak hadir ini kepada belajar Feby sekolah dari mana? Bisa deh. Mana? Menyesal. Siap nggak? Tuntas nggak tugas-tugas sekolahnya? Otomatis tidak ya. Tidak hadir, PR pun jadi terbengkalai, tertinggal pelajaran-pelajaran. Nah, seperti itu. Masalah Feby ini kan ketidakhadiran karena membantu orang. Nanti aku mikir karena satu minggu dan dalam satu minggu 3 hari nggak hadir, nanti takutnya kena marah sama ibu gitu. Nah, panggilan gitu. Ya, terus kan Feby bisa nih datang ke sekolah. Terus yang handle jualan itu siapa? Jadi gitu, itu waktu mama udah sedikit fit. Jadi mama udah bisa cari uang dari sekitar sampai aku pulang sekolah dan coba tuh bersih di rumah, kain sampai cipeng. Tapi juga mama nggak tahu, mama juga maunya jualan juga. Mama juga jual oleh. Yang biar mama punya aktivitas di luar. Oh, kalau begitu ke warung-warung, Kenapa? Tapi nggak laku. Mama kurang perhatian aja sama saya. Sama kedua kali saya. itu setiap makan Nak Feby rasakan. Apa cuma perasaan Nak Feby? Iya, bila Nak sekolah. Nah, Bapak kan memotivasi kamu untuk hadir ke sekolah. Tapi Mama maunya kamu membantu Mama juga jualan, sekolah juga tuntas, ya kan? Nah, untuk membantu orang tua ini, kita juga harus bisa membawa diri kita ke hal yang baik lah. Jangan kita juga jadi terperosok, jadi buruk, ya kan? Misalnya di sekolah, kehadirannya kan udah boleh juga ya karena ya kan 2 kali dari sebelum kamu ada kehadiran kamu, ya kan? Sebelum adanya
panggilan, karena itu dari aturan sekolah kan harus panggilan orang tua. Nah itu pagi atau sampai, tapi pengantarannya kan bisa dilakukan siang. Mulai pengantarannya dilakukan siang gitu. Udah pernah coba nggak? Misalnya tetap rumah kita terima aja orderannya, tapi dimulai aku antaranya siang gitu. Nah biasanya tadi Feby mulai dari jam berapa? Jam 7. Gimana kalau lebih awal lagi nak mengantarnya? Lebih awal mengantar sarapan itu. Udah pernah coba nggak? Bagaimana? Tetap juga terlambat. Udah berapa kali nak Feby coba? Beda 3 kali. 3 kali coba. Terlambat dalam sekolah atau nak Feby jadi nggak ke sekolah? Terlambat ke sekolah. Terlambatnya kira-kira berapa menit? Kapan sih pengantaran ibu-ibunya ini ya? Jadi karena kan kalau kita terima siang ya sampai sore, Kak Feby pun bisa melakukan pengantaran yang hasilan sore itu bisa kita gunakan pagi. Bagaimana dengan kegiatan belajar Kak Feby sehari-hari? Kalau ada ini sambil buat kue, berbagi nggak waktunya? Tapi tetap saya kemarin malas seperti apa nak? Misalnya pembuatan kue dari kalau malam itu jam berapa? Ada jadi belum? Jam 6. Jam 6 mulai membuat kue ya. Jam 6 sore berarti sampai jam 8 lama juga ya. Terus di situ ada waktu Kak Feby, situ anak Feby harusnya belajar, tapi nggak sama anak Feby manfaatkan karena prestasi pun kan jadi nurun jadinya, ya kan? Kehadiran prestasi. Nah, Kak Feby juga mulai down, ya kan? Nah, nih kegiatan Kak Feby mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi malam hari semuanya. Coba kamu tuliskan tentang kegiatan kamu, tentang diri kamu, tentang apa yang kita menganalisis mana kegiatan yang harus kita teruskan dan mana kegiatan yang harus kita hapuskan supaya Kak Feby ini bisa mendapatkan waktu yang tepat dalam belajar, dalam pengantaran kue, dalam hal-hal yang untuk membantu mama tadi ya. Coba sama tempat pembeli lumayan jauh, kadang juga orderannya mau sekali ngantar langsung 3 orang, sampai kehilangan waktu untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Kadang mau ke rumah, kadang nyampe ke rumahnya jam-jam setengah 8 pagi. Sesudah selesai antaran jualan, aku sama mama lanjut masak kue yang untuk dijual. Selesainya kira-kira jam 10 sampai jam 10 pagi. Setelah itu tiba-tiba ada orderan lagi, terus saya lanjut ngantarin jualan mama. Setelah ngantarin jualan mama, kadang ada rasa kelelahan, terus saya jadi istirahat dulu. Kadang jam-jam sepulang anak sekolah pulang, saya mau dipanggil sama nantulang untuk bantuin nantulang di rumahnya, seperti bersihin rumah, gosok pakaian, nyuci kain di rumah nantulang. Pulang dari rumah nantulang mau sampai sore jam 5. Kalau pulang jam 5, kadang juga saya sampai malam. Kadang di jam 5, kadang saya bantuin mama lagi masak. Kak Feby ini mulai dari membantu mama dari jam 5 pagi untuk menyiapkan orderan pagi-pagi ya kan, yang diantar jarak rumah sama pembeli itu lumayan jauh. Nah ini bisa nggak kita batasi aja nak? Coba sampaikan sama mama dibatasi pengantaran orderan paling jauh kemana? Ke Tanah Tubuh. Ke Tanah Tubuh. Nah coba dibatasi sampai ke Pasar Ibu kalau pagi, tapi kalau siang atau sore bisalah sampai ke Tanah Tubuh. Pernah nggak coba seperti itu? Kalau memang supaya enak, kadang juga orderannya mau sekali 3 orang ya, sampai 3 orang ya diantar itu jam-jam 5 jam-jam setengah 6 jualan kue untuk dijual untuk siang lagi jualan lagi. Ya, nah kalau sekarang ibu harap juga Kak Feby harus komitmen juga ya, harus bisa memprioritaskan sekolah, harus bisa memprioritaskan belajar dan memprioritaskan mengerjakan semua tugas-tugas Kak Feby. Ya, Sangat kelelahan karena juga aku dituduhkan Feby di sini lagi kakak-kakak itu. karena sudah belajar dulu nak, baru prioritas yang kedua lah ini kan.
ke sekolah. Nah ini tadi di handle dulu ya, karena kalau sudah terpenuhi dari hasil jualan dari pagi sampai sore, ke rumah nak pulang di handle dulu, kamu istirahat dulu, seperti itu nak Feby ya. Lalu sampai malam, kalian pulang sampai malam ya pengantar. Belum tahu naik kereta Bu. Maksudnya dalam membuat kue. Bisa juga Bu. Bagaimana misalnya aku? Bisa juga bantu-bantuin mama masak. Oh iya, gantian ya kan? Adik dulu ya, nanti kakak belajar dulu, nanti siap kakak belajar, kamu belajar, kakak yang bantuin. Pernah nggak bilang kayak gitu? Bagaimana hubungan kamu dengan adik-adik kamu? Baik atau bagaimana? Sering bertengkar? Sering bertengkar Bu. Kenapa? Gara-gara gitu langsung sering bertengkar gitu. Tapi bertengkar ini ya, jalanlah hubungan yang baik dengan adik-adik kamu seperti itu. Nah coba sekarang Nak Feby mau nggak berkomitmen supaya nanti kita lihat hasilnya. Tadi kan solusinya seperti yang dikatakan itu, kita pilih dulu ya waktu pengantarannya itu kamu batasi dulu supaya nanti kamu tepat waktu harus ke sekolah. Terus coba sharing sama mama, bicara, ma aku pengen sekolah lah, aku pengen betul-betul belajar lama, ini aku ada tugas, nanti gantian sama adik dulu ya. Pernah nggak ngomong gitu? Karena tadi kan kamu langsung mengatakan mama apa tadi nak, lihat dulu nanti pengaruhnya. Nanti kita lakukan lagi pertemuan kedua untuk melihat apakah ada perubahan pada Nak Feby dengan solusi yang sudah kita sepakati tadi, yang sudah terbicarakan, dan memilah ini semua kegiatan Nak Feby ini yang sangat fokus nih mencari atau membantu orang tua dalam mencari nafkah ya kan. Tapi dalam kamu fokus mencari nafkah dan membantu orang tua itu sangat mulia, tapi kamu juga harus memprioritaskan sekolah kamu, ya kan? Saya mau rajin belajar demi mencapai cita-cita saya. Ya, baik. Seperti itu. Atau ada yang ingin Nak Feby sampaikan lagi? Ada? Coba Nak Feby terapkan ya, yang dikatakan kita dalam pengantaran putrinya, dalam pembagian waktu antara membantu mama membuat kue dan bagi tugas dengan adik Nak Feby, ya kan? Terus nanti kira-kira kapan nih kita membuat pertemuan kedua kita Nak Feby? Kapan bisa? Besok juga kalau atau lusa ya, kita lihat dulu. Coba nanti mulai dari pulang sekolah kamu coba ya kan, coba nanti kita lakukan lagi pertemuan berikutnya, karena tadi kita sudah membuat kesepakatan waktu. Tadi berapa menit nak kita buat? 40 menit. Kira-kira ini sudah jam berapa nak? jam 2:32 Bu. Jam 2:32. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup dulu ya untuk pertemuan kita yang pertama ini dalam konseling individual bersama Feby. Nah, tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Oke. Nah, kalau untuk doa pertemuan pertama ini ibu dulu juga lagi ya, oke anak Feby ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Yang teruskan kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, Nak Feby, sekali lagi terima kasih. Nanti ada lagi yang ingin Nak Feby sampaikan atau Nak Feby tanyakan kepada ibu? Tidak ada lagi Bu. Gitu kan? Apa Nak Feby masih takut enggak kan? Enggak. Oke, nanti sampai rumah dicoba ya Nak ya. Coba ngobrol sama mama, sama adik sambil buat kue, gitu kan? Jangan diam-diam aja, nanti rasa kita mama ini kayak gak perhatian sama aku gitu. Nak Feby boleh kembali ke kelas ya? Ibu. Oke, nanti kita lakukan pertemuan kedua lusa ya. Oke, Terima kasih banyak Oke, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati ya.